Terakhir kemudian sampai tahun 2015 saya berhenti, tapi nah ini yang mesti saya berikan gambaran karena saya mengakui bahwa saya pernah di penjara. Banyak orang yang bertanya Anda siapa? Tiba-tiba, dan sejujurnya saya, Anda tiba-tiba muncul dengan narasi yang sangat tanda petik militan, dengan pemahaman bahkan literasi yang menurut saya lengkap, dan tampaknya pergaulan Anda itu agak jauh, Anda liburannya itu agak jauh. Gitu kan. Banyak orang yang bertanya, Anda siapa? Dijelasin dong kepada kita. Terima kasih, Puang. Abang aja kali. Ya. Jadi saya itu memang pernah tinggal di Amerika bertahun-tahun. Saya sama seperti orang Indonesia pada umumnya sebelum saya berangkat ke sana itu. Saya anak kampung, saya lahir dan besar di Madura. Mana di tempatnya di Madura ini? Di Bangkalan. Oh, Bangkalan. Saya sekolah SMA Madura, nyantri juga di Madura. Saya mondok di Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ini adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Kakek saya juga santri terakhir di Pondok Pesantren itu bersama Kiai As'ad Samsul Arifin Sukoharjo. Ini adalah santri generasi terakhir dari Syekhona Khalil. Saya nyantri di situ sudah cicitnya. Guru saya ini udah cicitnya Kiai Haji Abdullah Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Nah, habis itu sama saya juga kemudian saya kuliah. Saya juga sempat terpapar dengan ajaran-ajaran ekstrim kanan karena saya baca buku-bukunya Said Qutb. Iya, entar dulu, jangan dulu, jauh ini. Iya. Nanti jauh. Banyak orang yang bertanya gitu. Tadi kan jadi lahir di Madura, kemudian nyantri di Bangkalan, di pondok pesantren orang yang sangat-sangat terkenal. Iya. Kemudian Anda kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Nasional Jakarta. Fakultas Sastra jurusan Inggris. UNAS Jakarta, Fakultas Sastra Inggris. Sastra jurusan Inggris. Tahun 89. Oke, terus kemudian setelah itu? Setelah itu saya ke Amerika sebagai? Ya, saya memakai visa pelajar waktu itu, tapi karena memang saya niatnya mau kerja karena saya terus terang ya saya berangkat dari keluarga yang dengan ekonomi yang pas-pasan. Kemudian saya berangkat ke Amerika menggunakan visa pelajar itu, tapi justru di sana saya sempat terkatung-katung selama saya mencari sekolah itu karena memang tidak punya uang. Jadi akhirnya saya menemukan kehidupan di sana, bagaimana hidup secara pluralistik. Saya banyak dibantu oleh gereja untuk hidup, ada gereja St. Patrick. Kemudian saya sempat terkatung-katung dan ditampung oleh YMCA. Jadi saya banyak dibantu oleh lintas agama dengan basic kemanusiaan itu. Nah, dari situ saya mulai belajar bahwa ternyata dunia ini tidak hanya sebatas keimanan saya. Di Amerika di Amerika. Pertama saya di Virginia, terus saya pindah ke New York. Berbulan-bulan saya jadi gelandangan di sana, terus kemudian pindah ke California. Ke California mencari daerah yang tidak ada saljunya karena saya nggak kuat. Akhirnya saya pindah ke San Francisco, terakhir saya di Berkeley. Nah, di situ saya sempat belajar sejarah dan filsafat Islam. Waktu itu ada sekolah yang baru berdiri namanya Zaituna. Saya daftar di situ dan kebetulan karena sekolah yang baru berdiri ini kan biasanya persyaratannya kan tidak terlalu ketat gitu. Saya memilih itu. Dalam rangka sebenarnya belum sekolah juga. Sebelum visa saya mati saya harus dapat sekolah untuk bisa memperpanjang visa pelajar saya. Dan alhamdulillah bisa. Setelah itu ya bekerja sambil sekolah karena memang saya harus mikirin keluarga saya juga di sini. Saya harus mengirimkan uang ke sini. Keluarga dalam artian keluarga inti atau istri? Saya sudah punya istri. Pada masa itu? Iya, saya berangkat tahun 99, saya punya anak bayi. Nah, di situ saya harus menafkahi keluarga saya harus kerja di sana untuk membiayai saya dan biaya sekolah saya. Makanya saya di sana kerja itu dalam 24 jam itu saya hanya tidur 3 jam sehari. Di luar aktivitas itu. Istirahatnya hanya 3 jam dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Kerja apa saja? Jadi tukang koran, jadi dishwasher, tukang cuci piring juga, kerja nah ini yang kemudian membuat hidup saya sedikit berubah. Saya sempat kerja di toko buku namanya Barnes and Noble
di downtown Berkeley itu. Dan kebetulan tugas saya itu adalah melayani customer yang tanya ini buku apa. Jadi saya tiap minggu itu dibebani buku untuk dibaca dan melayani customer ini buku apa. Jadi otomatis saya setiap minggu itu diberi beban untuk membaca buku sebanyak-banyaknya untuk supaya bisa bercerita ke customer yang nanya. Nah, kebiasaan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya baca buku itu rata-rata 1000 halaman per bulan, 250 halaman per minggu. Dan itu jadi habit saya sampai sekarang. Nggak tahu ini bad habit atau good habit, tapi yang jelas ini akhirnya menjadi kebiasaan saya membaca buku itu. Di Berkeley, pulang ke Indonesia tahun 2004 akhir. Oke. Ya hampir 5 tahun lah saya di Amerika. Di Amerika ya. Dan dalam posisi studi selesai. Tidak selesai juga. Tidak selesai. Karena memang tidak mampu dikerjakan untuk berjalan beriringan antara pekerjaan dan sekolah itu. Nah, apalagi setelah itu Zaytuna kan akhirnya mengkonversi menjadi college. Tadinya institut. Akhirnya saya memutuskan, udahlah saya yang penting sudah bisa sempat belajar tentang berbagai sejarah Islam di situ. Karena memang Zaytuna ini kan sekolah Islam berbasis Sunni yang didirikan oleh Hamzah Yusuf di sana. Di Berkeley ya? Di Berkeley. Dan Hamzah Yusuf ini kan muridnya Ibnu Bayyah dari Mauritania. Jadi betul-betul menurut pandangan saya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun lintas ilmunya ada pemikiran-pemikiran. Pulang ke Jakarta tahun 2004. Saya ingin mendetailkan ini supaya orang bisa merunut siapa seorang Islam. Ya. Itu penting karena selama ini kan yang kita lihat di berbagai tayangan baik di TV konvensional maupun di platform YouTube seperti ini, Anda langsung masuk pada substansi. Iya. Banyak orang bertanya, Bang tolong dong ditanyain siapa dia gerangan kira-kira gitu kan. Pulang ke Jakarta ke Indonesia 2004. 2004 saya bekerja dengan saudara sepupu saya menjadi rekanan dari sebuah perusahaan asing, oil field service, sebuah perusahaan Prancis. Saya bekerja di situ mengelola perusahaan dengan sepupu saya ini. Di lain itu saya juga menjadi konsultan lingkungan di Coca-Cola Amatil di Cibinong. Itu saya lakukan. CCA. Ya, CCA. Terakhir kemudian sampai tahun 2015 saya berhenti. Tapi nah ini yang mesti saya berikan gambaran. Karena saya mengakui bahwa saya pernah di penjara. Oh, Saya pernah di penjara Bang, 22 bulan karena persoalan dengan saudara saya ini. yang awalnya adalah teman bisnis. Teman bisnis. Oke. Di situ saya kemudian ada konflik di perusahaan itu yang kemudian saya dilaporkan ke polisi. Saya ada tuduhan penipuan, penggelapan di situ, tapi alhamdulillah tidak terbukti. Tapi saya terbukti menyalahgunakan wewenang dalam jabatan Sebagai direktur. untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sebagai direktur. Sebagai direktur. Direktur atau direktur utama? Saya direktur, dia direktur utama. Saya juga yang mengoperasikan ini. Saya yang making money di perusahaan ini. Bisnis apa kan? Nggak jauh-jauh dari besi tua sih sebenarnya. Sama seperti bisnisnya orang-orang Madura kan. Besi tua maksudnya? Besi tua tapi ini lebih profesional sih. Oke. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan oil service itu ada mesin-mesin yang obsolete, yang uncertified dan sebagainya itu. Nah ini kan biasanya sebagai scrap. Nah ini yang saya kelola di sini, bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah perlu saya sebutkan nggak perusahaannya? Oh nggak apa-apa. Perusahaannya namanya PT Schlumberger. Schlumberger. Schlumberger tulisannya. Iya. Schlumberger perusahaan Nah minyak besar. dari situ saya di penjara. Nah saya memang dibully habis oleh penyerang biasa orang-orang yang menyerang saya karena merasa dia terusik, mungkin dia mengatakan saya penipu, saya ini menggelapkan uang, ya it's okay. Tapi saya bilang open source tersedia kok di Mahkamah Agung apa sangkaan saya, tapi ini lebih kepada konflik keluarga sebenarnya. Dan perusahaan itu kemudian bubar. Dan bubar akhirnya. Karena kasus ini dan kemudian kontrak dengan Schlumberger akhirnya diputus. Karena memang saya frontiernya saya di operasional perusahaan ini. Seberapa besar perusahaan Anda waktu itu? Katakanlah dalam hal billingnya mungkin setahun berapa? Ya kalau hitungan saya sih selama kontrak dengan Schlumberger itu omsetnya ya kurang lebih sekitar 170 omset ya, sekitar 137 miliar. Bukan perusahaan kecil, lumayan ya? Ya lumayan ya, made money at the time. Tapi ya itu
Ya memang terungkap akhirnya di pengadilan, saya digaji 4 juta sebulan dengan omset sebesar itu. Tapi bukan itu persoalannya, memang ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan hingga akhirnya hakim memutuskan bahwa penipuan dan penggelapannya tidak terbukti. Saya hanya menyalahgunakan wewenang untuk mengeluarkan uang dari perusahaan untuk beberapa kebutuhan yang bisa dibilang saya tidak bisa bertanggungjawabkan. Ya, dengan gaji 4 juta tadi. Iya. Terima kasih telah memberikan pengakuan itu. Sejujurnya bagi saya pribadi itu patut dihargai bagaimana Anda di depan publik seperti ini memberikan pengakuan itu. Sekali lagi terima kasih. Oke, tibalah kemudian Anda tiba-tiba muncul dengan narasi yang demikian bertalu-talu. Sejak kapankah Anda berpikir memulai untuk berada pada garis depan menghadapi kaum radikalisme dan kawan-kawan itu? Ketika saya bekerja itu, saya kebetulan ke Afrika. Saya ke Afrika dan juga ke beberapa negara di Asia Selatan dan di beberapa negara di Timur Tengah. Saya punya ketertarikan tentang humanity dan juga tentang kedamaian ini. Dan juga soal radikalisme pastinya. Itu sejak di Amerika. Saya sudah punya ketika saya minum di salah satu kedai kopi di Amerika. Tiba-tiba ada beberapa orang yang nyerbu kedai kopi ini. Kedai kopi ini ternyata ada isu bahwa dari setiap cangkirnya itu disumbangkan ke gerakan Israel Raya waktu itu. Dan artinya itu serbuan fisik? Fisik. Oh, oke. Jadi sampai kacanya itu dipecahkan, lalu saya tanya ke orang-orang ini akhirnya sampai mereka kan ditahan. Sebagian dari followernya mereka yang nyerbu kedai kopi ini, kedai kopinya terkenal lah karena dimiliki oleh orang Yahudi dan isunya waktu itu di Amerika berhembus di Union Square itu bahwa ini kedai kopi ini menyumbangkan sekian sen dari setiap kopinya untuk gerakan Zionisme. Setelah saya tanya ternyata orang-orang ini tidak mengerti. Menurut saya punya pandangan bahwa inilah radikalisme ketika itu. Karena ternyata mereka ini hanya termakan isu. Dia tidak bisa membedakan antara Jewish dengan Israel. Dia tidak bisa membedakan antara Israel dengan Zionism. Ya akhirnya saya ngobrol dengan orang ini dan ternyata orang ini orang Libanon. Dan dia juga bukan orang Islam. Dia orang Kristen Maronit. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol dan ini akhirnya jadi teman ini. Nah, dari situ saya ternyata ini soal keilmuan, Bang, knowledgement. Akhirnya ketika saya kembali ke Indonesia, saya bekerja di sini, punya kesempatan untuk keliling ke daerah-daerah itu, termasuk ke Afrika. Saya datang ke pantai timur Afrika, saya 3 kali ke Afrika. Saya mengamati ternyata memang pangkal masalah dari semua aksi radikal, ekstrim maupun teror ini ternyata soal-soal tentang ambisi-ambisi politik yang berjubah agama, membajak kesalehan dan sebagainya. Kemudian berusaha mendeviasi berbagai tafsir-tafsir agama. Dari situ kemudian saya masih punya obsesi terpendam. Di satu sisi saya harus bekerja sesuai dengan pekerjaan saya ini. Tapi di satu sisi saya punya obsesi. Saya suatu saat harus melawan ini semua. Karena kalau Indonesia ini tidak bisa dibereskan dari hari ini, suatu saat Indonesia ini akan sama seperti Somalia, Mozambik, Somaliland, atau Nigeria yang pernah saya datangi, termasuk juga Swahili di Kenya. Saya sudah ke Bangui, saya tahu bagaimana friksi antara masyarakat di sana, anti Balaka dan Seleka dan sebagainya. Saya paham itu semua, termasuk ke Sudan. Saya sudah datangi gerakan-gerakan Hasan Turabi, saya pelajari betul sambil bekerja ini. Saya baca semua literaturnya, konflik-konflik di Rwanda dan sebagainya. Saya pelajari semua. Ternyata memang semuanya bertumpu pada politisasi agama. Nah, itu yang kemudian mendasari saya ketika di penjara, saya tidak berhenti baca buku, Bang. Itu hikmahnya bagi saya di penjara itu. Buku itu betul-betul saya kelonin gitu, jadi teman tidur. Sampai mata saya rusaknya di penjara sebenarnya. Karena saya hatam Quran 6 kali di sana dan hitungan saya sih kurang lebih sekitar 423 buku yang saya habiskan selama 22 bulan di penjara itu. Dari situ saya membaca konsep-konsep Daniel Kohler, Elena Gruening, Scott Atran dan sebagainya. Konsep-konsep filsafat juga saya gali lagi. Aquinas.
semua pemikiran-pemikiran Verfassung, Patriotismus, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Islam, Katolik, Hindu, Buddha, semua saya pelajari di situ.